Nyonya muda tertua, ini adalah berbagai pakaian yang dipesan khusus oleh nenek dari penjahit top Italia untukmu. Ini adalah kunci dari 100 mobil mewah yang dipilih nenek untukmu. Ini adalah gelang gio hijau kekaisaran yang dilelang khusus untukmu. Ini adalah sertifikat properti untuk 100 villa di Cina. Ini adalah sertifikat pembelian untuk 10 jet pribadi Airbus A380. Yue, adakah hal lain yang kau inginkan? Chongming, mengapa kau meninggalkan keluarga si saat itu? Sekarang kita ibu dan anak bertemu lagi. Sungguh perpisahan langit dan bumi. Bu, aku sudah menyelidiki dengan jelas. Setelah kakak laki-laki pergi dari rumah, dia menikahi seorang wanita. Wanita itu hamil. Nanzhou, cepat bawa ipar perempuanmu pulang. Ini satu-satunya garis keturunan kakakmu. Aku ingin mengganti rugi padanya 1000 kali lipat. Baik. Hidup bodoh ini memang murah. Suaminya sudah tiada, anaknya masih ada, dan dia sendiri menjadi bodoh. Kami masih harus menanggungnya gratis. Sial sekali. Orang bodoh punya keuntungannya sendiri. Apa yang kau tahu? Yue, jadilah anak baik. Sebentar lagi, bermainlah dengan Paman Chen Mazi, oke? Oke. Menurutku, kau benar-benar pandai. Gunakan si bodoh ini sebagai mahar. Ini mendaur ulang sampah. Dokter mengatakan, dia mengalami kerusakan otak karena kecelakaan mobil dan tidak akan pernah sembuh. Tidak buruk. Ini 100.000 sebagai mahar. Ayo. Lihat mobil mewah itu. Di mana Song Lan Yue? Siapa kau? Kau menerobos masuk rumah pribadi. Nak, hentikan mereka. Jangan bergerak. Nak, hentikan mereka. Apa yang kau lakukan? Beraninya kau menyentuh seseorang dari keluarga Shi? Apakah kau bosan hidup? Siapa kau? Kakakku bergaul dengan preman. Jangan pura-pura kuat di depanku. Pukul dia keras-keras. Ampun, Tuan. Ini tidak ada hubungannya dengan aku. Ibunya sendiri menjualnya padaku. Suami aku takut. Aku bukan suamimu. Siapa kamu? Apa hakmu ikut campur urusan keluarga kami? Bu, jangan pukul aku. Biasanya mereka memukulmu bagaimana? Tongkat. Ibu memukulku dengan tongkat. Sakit. Ibu tidak membiarkanku makan. Dasar wanita jahat. Aku melahirkanmu dan membesarkanmu. Aku akan memukulmu. Terserah. Hari ini aku akan memukulmu sampai mati. Jika engkau juga tertarik pada janda ini, maka bayarlah atau bagaimana? Jika engkau mampu, carilah orang untuk pura-pura, kau mau gratis? Shulai, Ya, bos. bagaimana mereka biasanya memperlakukan nyonya? Balaskan 100 kali lipat. Kau mau membawaku kemana? Rumah. Jangan khawatir, Tuan muda kedua. Nyonya dan anak dalam kandungannya baik-baik saja. Hanya saja cedera otaknya parah. Pemulihannya tidak mudah. Kenapa anak ini begitu kurus? Betapa banyak penderitaan yang telah dialaminya. Anakku, jangan takut. Mulai sekarang, ini adalah rumahmu. Rumah? Ya, mulai sekarang kau akan tinggal bersama kami. Apakah suami juga akan tinggal bersamaku? Nanzhou dan Chongming adalah kembar. Mereka terlihat hampir persis sama. Tidak heran kau salah mengira mereka.
Ini adalah kakak iparmu, bukan suami. Kakak ipar, tidak. Aku salah. Dulu, aku seharusnya tidak memaksa kakakmu menikah diatur, menyebabkan kakakmu kabur dari rumah. Mulai sekarang, aku akan menebus apa yang aku hutang pada kakakmu dan memberikan semuanya kepada Yue Yue untuk dia dan bayi di perutnya. Nyonya muda tertua, ini adalah berbagai pakaian yang dipesan khusus oleh nenek dari penjahit top Italia untukmu. Ini adalah kunci dari 100 mobil mewah yang dipilih nenek untukmu. Ini adalah gelang Gio hijau kekaisaran yang dilelang khusus untukmu. Ini adalah sertifikat properti untuk 100 villa di Cina. Ini adalah sertifikat pembelian untuk 10 jet pribadi Airbus A380. Yue Yue, adakah hal lain yang kau inginkan? Epo, apa gunanya memberikan semua ini kepada orang bodoh? Jangan katakan itu tentang dia. Aku ingin melihat panda. Baik, Nanzhou, pergilah dan belikan aku semua kebun binatang di Huaguo dan sewa 10 panda. Dan taman hiburan, belikan juga semua akuarium. Ibu, aku tidak punya waktu. Aku tidak peduli seberapa penting pekerjaanmu. Yue Yue adalah yang terpenting sekarang. Mulai sekarang, dia akan tinggal di sebelahmu. Kamu harus merawat kakak iparmu dengan baik. Ibu jangan harap aku merawatnya. Aku hanya akan memastikan dia hidup dan aman. Dasar bocah nakal, apa yang kau katakan? Ini salah ibu, karena membuat Yue Yue kita takut. Anak baik, jangan takut. Yue Yue, kau memiliki bayi di sini. Kau harus menjaganya dengan baik, mencintainya, dan jangan biarkan siapapun menyakitinya. Aku akan menjaga bayi itu dengan baik. Tuan muda kedua, aku mengirim seseorang untuk menyelidiki lokasi kecelakaan. Van itu muncul mencurigakan, jelas menarget mobil tuan muda tertua. Lanjutkan penyelidikan. Cari alasan untuk membawa Song Lan Yue untuk amniosentesis guna mencocokkan DNA janin. Ingatlah untuk mengawasi seluruh proses. Baik, Tuan. Tahan dia di keluarga Shi. Aku ingin tahu apakah dia pura-pura gila. Apa yang terjadi? Ada sesuatu di sana. Aku takut. Sedang keadaan apa-apa? Zozo, aku takut. Maukah kamu tidur denganku? Jauhi aku. Nanzhou. Nyonya, aku baru saja mendengar suaramu. Apa kau baik-baik saja? Kakak Zhang, aku sudah periksa. Tidak kau apa-apa. Kau bisa tidur. Aku mengantuk. Zozo, maukah kau tidur denganku? Diam dan cepat tidur. Citra tahu malu. Apa yang kau lakukan? Aku selalu makan di lantai. Ibu bilang aku anjing yang dibesarkannya, jadi anjing harus makan di tanah. Duduk di kursi dan makan dengan benar. Jangan makan seperti itu mulai sekarang, mengerti? Baik, aku dengar. Pakai sumpit. Dan mulai sekarang dan gunakan ponsel ini untuk apapun. Telepon nomor ini. Baik. Kemari.
Biar ku pakaikan untukmu. Cepat makan atau tidak akan ada sisa. Halo? Nanzhou, ulang tahun ayahku beberapa hari lagi. Maukah kau ikut denganku memilih hadiah? Aku sibuk sekarang. Bicara nanti? Nanzhou, ini pakaianmu. Ini pakaian Nanzhou? Potongan ini dijahit tangan oleh pengrajin terkenal Milan. Hanya ada 2 di dunia. Bagaimana jika tangan kotormu merusaknya? Tanganku putih, tidak kotor. Jadi kau bodoh. Bagaimana keluargamu bisa membiarkanmu keluar seperti ini? Bau murahanmu memenuhi tempat ini. Nanzhou, ini pakaiannya. Enya, Beraninya kau? Tuan Muda Shi, aku tidak tahu wanita ini milikmu. Kau dan merekmu, Shi akan memasukkanmu ke daftar hitam permanen. Enya. Iya, Tuan Muda Shi. Untuk apa kau berlarian? Nanzhou, jangan membenciku ya. Aku akan baik mulai sekarang. Nanzhou, Bayan kau lafuan di sini. apa? Jadi kau boleh mengajak perempuan jalang itu berbelanja, tapi aku tidak boleh datang? Nanzhou, aku tunanganmu. Jangan bilang kau benar-benar suka wanita bodoh itu. Dia adalah kakak iparku. Benarkah? Siapa tahu bayi di perutnya itu milik kakakmu? Kakakmu sudah mati. Orang mati tidak bisa bicara. Jangan sampai memperlakukan anaknya seperti harta karun. Jika kau terus membuka mulut, kau tidak akan pernah menginjakkan kaki di keluarga Shi lagi. Song Lan Yue. Aku ingin kau menggugurkan anak dalam kandungan Song Lan Yue. Coba lihat bagaimana kau kabur kali ini. Di mana kodoknya? Hei, Chow Rei. Bos, hasil amniosentesis sudah keluar. Anak Nona Song adalah milik Tuan Muda Tertua. Kunci mal segera dan ambil rekaman pengawasan. Pun cepat, kita akan dalam masalah jika tertangkap. Bos, Nyonya telah dibawa oleh keluarga Song. Kumpulkan anak buah kita. Aku ingin mereka mati. Ya. Bodoh ini sudah bangun. Tidak bisa kabur kali ini, kan? Tidak. Nanzhou, tolong aku. Song Lan Yue. Jangan sampai terjadi apa-apa padamu. Aku tidak bisa menghadapi ibu dan kakakku. Nanzhou. Siapa kau? Keluar. Di mana wanita yang kau bawa tadi? Ruang operasi. Siapa yang menyuruhmu menikah dengan pria miskin dulu? Sekarang kau janda mengandung anak. Song Lan Yue, gugurkan saja anakmu, atau kau akan menderita? Song Lan Yue. Kau lagi, terakhir kali kau menghancurkan rencanaku. Lupa pelajaran terakhir kali begitu cepat.
Dia sudah lama dijual oleh kami. Kau tidak layak membicarakan wanita keluarga Shi. Aku sangat takut. Keluarga Shi, kau berbohong tanpa merencana. Jika suaminya benar-benar dari keluarga Shi, dengan uang sebanyak itu, kenapa berpura-pura miskin? Wanita ini, begitu banyak orang yang menginginkan bayinya. Anak ini sangat berharga. Jika kau ingin kami membebaskan mereka, bawa 1 juta dan kami akan melepaskannya. Aku akan memberimu 10 juta. Wow, 10 juta? 10 juta? Apa maksudmu? Ini uang darahmu. Lumpuhkan mereka. Yang menyentuh keluarga Shi mencari kematian. Kau benar-benar tuan muda keluarga Shi? Tuan Shi, tolong lepaskan kami. Song Lan Yue ini adalah putriku. Aku biasanya memanjakannya. Bagaimana mungkin aku menyakitinya? Akan kubuat mereka membayar 100 kali lipat. Anaknya baik-baik saja. Hanya saja ibunya mengalami trauma otak dan butuh waktu untuk pulih. Yue adalah anggota keluarga mereka. Bagaimana bisa mereka begitu tidak berperasaan? Bu, istirahatlah dulu. Aku akan mengawasi di sini. Baik, pastikan kau merawat Yue dengan baik. Jangan pukul aku. Suami? Suami, aku sangat merindukanmu. Lihatlah baik-baik. Aku adalah iparmu, bukan suamimu. Ayo tidur. Nanzhou, aku masih khawatir. Nanti bawa dia ke rumah sakit untuk periksa. Tidak pergi. Kenapa kau begitu keberatan dengan Yue? Bicaralah yang baik, jangan sinis. Baik, aku pergi. Aku tidak menyangka begitu banyak orang yang menginginkan anak wanita ini. Anak ini sungguh berharga. Begitu banyak orang menargetkan anak Song Lan Yue. Mungkin ditujukan pada keluarga Shi. Duduk diam dan jangan berlarian, mengerti? Aku dengan kau. Akhirnya kutangkap kau. Kaki kakakmu patah karena dirimu. Dia masih terbaring di rumah sakit. Aku seharusnya mencekikmu agar kita terhindar dari masalah ini. Aku tidak. Dosa apa yang telah aku perbuat? Anak ini tidak bisa digugurkan? Sungguh sial. Kali ini aku tidak percaya kalau bocah itu tidak akan mati. Selamatkan bayiku. Lan Yue. Selamatkan anakku. Bangun. Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Tangkap ibu dan anak Song. Lemparkan mereka ke ruang bawah tanah. Aku akan menginterogasi mereka sendiri. Lepaskan aku. Tuan muda Nona Song karena ketakutan berlebihan telah menyebabkan gawat janin, detak jantung janin tidak stabil, tanda-tanda keguguran. Jika kita mempertahankan kehamilan secara paksa, mungkin ada risiko infertilitas di masa depan. Dan tingkat keberhasilannya hanya 10%. Apakah Anda memilih untuk mempertahankan kehamilan? Selamatkan ibunya. Tunggu. Iyu Song Lan Yue sedang dalam bahaya sekarang. Nanzhou, itu anak kakak tertuamu. Kakak tertuamu sudah tiada. Sekarang kau bahkan tidak akan meninggalkan kenangan untukku. Ibu Ajikon kakak tertua masih ada. Pasti dia ingin kita melindungi Song Lan Yue. Tapi kondisi pasien tidak bisa ditunda lagi.
Baik, ikuti caramu. Ku ingatkan kalian berdua lagi, jika kita memaksa memperbaiki posisi janin, memaksa mempertahankan kehamilan, tingkat keberhasilannya hanya 10%. Jika kalian udah mengambil keputusan, tolong tanda tangani kontrak ini. Tidak. Jangan sakiti bayinya. Jika kita mempertahankan bayi, kau akan terluka. Tidak apa-apa. Aku harus melindungi bayi. Nanzhou, ini... Dengarkan dia. Dia ibu dari anak itu. Dr. Wang, kita kekurangan staf sekarang? Nona Song harus menunggu. Kondisi Nona Song tidak bisa menunggu. Nanzhou, bukankah kau seorang dokter? Cepat bantu Yue. Ini mungkin tidak sesuai. Nyawa manusia dipertaruhkan. Dan kau peduli dengan aturanmu? Ini Tuan Shi. Nanzhou, silakan. Yue. Kau harus berusaha keras. Nona Song, kau harus hemat tenaga. Hampir selesai. Bertahanlah. Dia menggertakkan gigi tanpa berteriak. Amitabha. Berkatilah Yue-Yueku yang malang agar selamat. Selamat. Operasinya berjalan lancar. Aku mengantuk. Nanzhou, bisakah aku tidur sekarang? Kalau mengantuk, tidurlah. Kakak, sekarang aku tahu kenapa engkau jatuh cinta padanya. Nanzhou, bagaimana operasinya? Bu, jangan khawatir. Ibu dan anaknya baik-baik saja. Operasinya sangat sukses. Syukurlah. Sekarang aku bisa tenang. Setelah perawat memindahkannya ke bangsal, kau bisa masuk menjenguk. Oke, benar. Aku masih perlu pergi melihat apa yang harus disiapkan untuk Yue makan. Operasi Yue begitu lama, pasti dia lapar. Bu, ada apa Nanzhou? Ingat siapkan makanan bergizi dan bubur. Oke. Lihat kau mulai peduli. Aku tahu. Setelah aku melihat Yue, aku akan menyiapkannya. Yue. Apa engkau belum istirahat? Ingin menjalani operasi lagi? Yue, kamu hampir membuat ibu takut setengah mati hari ini. Nanzhou, jaga Yue di sini dengan baik. Awasi dia. Hei, bawa ahli gizi terbaik di dunia dan tim medis terbaik ke keluarga Shi segera. Juga keluarkan semua ramuan berharga dari keluarga Shi. Nanzhou, bayinya. Tidak akan mati. Aku melindungi bayi dengan baik. Kamu wanita juga beruntung bisa hidup. Memang kamu bodoh. Dan kau masih bisa tertawa. Aku tahu kau selalu bersamaku. Dengan Nanzhou di sini, aku tidak takut pada apapun. Siapa yang membuatmu seperti ini hari ini? Kau tidak perlu memberitahuku. Karena mereka berani menyakitimu, pasti mereka sudah memikirkan cara mati. Menakutimu? Nanzhou cemberut itu tidak baik. Tersenyum terlihat lebih baik. Aku ingin tidur.
Nanzhou sangat baik. Aku harus lebih baik lagi kepada Nanzhou. Aku sendiri yang akan mengurus ibu dan anak keluarga Song. Tuan Shi, apa yang kau lakukan? Siapa yang menyuruhmu menggugurkan anak Song Lanyue? Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Aku... Pikirkan sebelum bicara. Nak, kau baik-baik saja? Masih tidak mau bicara? Aku akan bicara. Hadis itu seorang misterius datang kepadaku. Dia memberiku sejumlah uang untuk menggugurkan anak Song Lanyue. Oh. Siapa dia? Aku juga tidak tahu siapa dia. Tuan Shi, tolong ampuni aku. Aku mohon. Cukup jujur. Tapi kau berulang kali menyakiti orang-orangku. Itu berarti kau mencari mati. Aku akan melumpuhkan tanganmu. Kau tidak akan bisa menyakitinya lagi. Kau monster? Kau. Apa yang akan kau lakukan? Wanita jahat itu adalah putriku. Jadi aku bisa mendisiplinkannya sesukaku. Kau terus memanggilnya wanita jahat. Dan mulutmu sangat kotor. Aku akan memotong lidahmu. Jangan. Jadi bagaimana? Jangan. Keduanya tidak boleh muncul di depan Nyonya mulai sekarang. Baik. Nanzhou, bagaimana hubunganmu dengan pewaris grup Ruan itu? Berkembang? Baik-baik saja. Benarkah? Lalu mengapa Nona Ruan mengeluh padaku? Aku sibuk dengan proyek baru, jadi aku sedikit mengabaikannya. Kau tidak muda lagi, dan cepat atau lambat kau akan menikahi Nona Ruan. Jangan abaikan dia. Pernikahan? Apa itu pernikahan? Pernikahan adalah bersama seseorang selamanya. Kalau begitu, apa aku juga menikah? Apakah aku cocok untuk Nanzhou? Jika kau bicara omong kosong lagi, tidak ada apel untukmu. Suami Yue di masa depan adalah kakak laki-laki Nanzhou. Tapi Yue juga keluarga kami. Nanzhou dan aku akan selalu baik pada Yue. Oh, ngomong-ngomong, pergi ke bagian obstetri dan atur kelas prenatal 1-1. Luangkan waktu dan pergi bersama Yue. Mengerti. Kau adalah ayah anak itu. Tidak banyak pria yang menemani istri hamil mereka ke pelatihan prenatal. Akhir-akhir ini, Tuan. Akhir-akhir ini, Tuan. Yang Anda pasti akan menjadi ayah yang kompeten dan baik. Siapa yang ingin menjadi ayah dari anaknya? Nanzhou adalah ayah yang baik. Dia merawat Yue dan juga anak Yue. Pos kucing duduk. Gerakan ini dapat membantu bayi mendapatkan posisi lahir terbaik. Silakan minta calon ibu dan ayah duduk bersila saling berhadapan. Tarik napas, tekan telapak tangan bersama. Dan regangkan ke atas. Dekatkan dada kalian satu sama lain. Buang napas, jalin jari. Dan tekuk punggung ke belakang. Tarik siku ke belakang. Tarik napas ke depan dan ke atas. Baiklah, itu mengakhiri kelas hari ini. Calon ibu dan ayah dapat berlatih di rumah. Lakukan setiap gerakan 10 kali per sesi. Nanzhou ingin pulang dan melakukannya dengan Yue. Tidak mau. Aku tidak akan melakukannya. Aku mengerti.
Aku akan melakukannya. Pemulihan yang baik. Anda bisa menjalani prosedur keluar rumah sakit. Terima kasih. Jadi kamu adalah Song Lan Yue. Aku memperingatkanmu. Jauhi Nanzhou. Kenapa? Karena aku tunangan Nanzhou. Dan kami akan segera menikah. Kamu tidak lebih dari beban bagi Nanzhou. Beban bagi seluruh keluarga Shi. Song Lan Yue, jangan kira aku tidak tahu. Kamu berpura-pura gila dan bodoh untuk menempel pada kakak iparmu. Yue, tanpa anak ini di perutmu, kamu harus lebih berhati-hati. Jika suatu hari hilang, mimpimu untuk naik dari miskin menjadi kaya akan hancur. Nona Ruan. Nanzhou, kamu di sini. Nanzhou, aku... Dan jika kamu mengatakan sesuatu yang tidak pantas lagi, ya kamu tidak akan pernah diizinkan masuk ke keluarga Shi. Nanzhou, apa kamu gila? Karena orang bodoh ini, apa pantas kamu mengabaikan kerja sama antara keluarga Ruan dan Song kita? Ruan Yuan, kerjasama ini dimohon oleh keluargamu. Pertunangan ini bisa dibatalkan kapan saja. Orang bodoh ini suka menggoda pria. Di dalam perutnya, ia mengandung anak dari pria yang tidak dikenal. Nanzhou. Kau tidak bisa sebodoh itu. Ruan Yuan, jangan kau berkata lagi. Aku tidak keberanian membuat keluargamu bangkrut sekarang juga. Song Lan Yue, aku meremehkanmu. Aku tidak menduga kau menginginkan semuanya. Setelah menggoda kakak, kau menggoda adik. Dasar tidak tahu malu, beraninya kau. Nanzhou, kau benar-benar memukul tunanganmu. Bukankah aku baru saja memperingatkanmu? Nanzhou, pertunangan kita lebih menguntungkan kedua keluarga daripada merugikan. Jika engkau membatalkan pertunangan sekarang, kau juga tidak akan mudah. Aku akan membahas detail pertunangan dengan Presiden Ruan lain hari. Sekarang kau bisa keluar. Baik. Kalian tunggu saja. Yue, kau tidak apa-apa? Kenapa orang bodoh ini diam sekali hari ini? Nanzhou, apakah kau akan menikah? Apa engkau tidak ingin aku menikah? Nanzhou tinggal dengan orang lain, tidak ada yang menemani Yue. Yue juga akan dirugikan. Itu tidak akan terjadi. Suaramu terlalu pelan. Yue tidak mendengar dengan jelas. Aku tidak bilang apa-apa. Ada apa denganku? Song Lan Yue adalah istri kakak. Yes, dan penyebab kecelakaan mobil kakak belum ditemukan. Tapi karena dia, aku tidak ingin menikah. Ibu, ada apa? Nona Ruan bilang padaku, kalian berdua, apakah kalian berencana di pesta ulang tahun kakek Ruan untuk mengumumkan kabar baik pertunangan? Saat itu, bawa Yue ikut. Aku benar-benar khawatir dia sendirian di rumah. Ibu, kenapa aku harus membawanya? Kemana kita akan bermain? Ajak Yue makan makanan enak. Baik, Yue ingin pergi. Baik, pergilah. Bagus. Yue, kancing-kancing ini sangat cantik. Lihat Yue, ini sangat indah. Kebetulan sekali. Kamu juga ada di sini. Gaun hari ini benar-benar cantik. Terima kasih, Ha. Di mana kamu memesannya? Pesta ulang tahun akan segera dimulai. Kenapa keluarga Shi belum datang? Waner telepon dan tanya di mana Nanzhou. Orang yang Anda hubungi sedang tidak tersedia. Siapa itu? Cantik sekali.
Wow. Jangan melihat kemana-mana. Kau lupa apa yang kukatakan padamu. Aku tidak lupa. Aku tidak akan melihat kemana-mana. Aku tidak bisa meninggalkan sisi Nanzhou. Aku tidak bisa makan apapun dari orang lain. Aku hanya bisa makan apa yang diberikan Nanzhou padaku. Yuan, apakah itu istri dari putra sulung keluarga Shi? Dia tidak terlihat begitu hebat. Dibandingkan dengan Yuan kita, dia jauh lebih buruk. Beraninya orang biasa dibandingkan denganku? Salah. Dia bahkan tidak layak untuk mengikat sepatu Yuan. Song Lanyue berani bersaing denganku memperebutkan Nanzhou. Kau mati. Nanzhou, aku pulang dan merenungkan kesalahanku. Nona Song adalah istri dari putra sulung keluarga Shi, yang menjadikannya calon kakak iparku. Jadi aku harus menghormatinya. Sebaiknya kau sungguh-sungguh. Kakak ipar, aku salah sebelumnya. Bisakah kau memaafkanku? Aku menerima permintaan maafmu. Tunggu. Wanita hamil tidak boleh minum alkohol. Apa engkau tidak punya akal sehat? Itu salahku. Aku lupa kakak ipar hamil dan tidak boleh minum. Kuharap Nona Ruan tidak mengatakan hal lain. Ini kakak iparmu. Yue, kau lapar? Ada sesuatu yang ingin kau makan? Atau hidangan yang ingin kau pesan? Dan kami bisa pesan terpisah untuk Yue. Kemarilah. Yue ingin memesan ini. Ini adalah tuna sirip biru. Satu ikan harganya mencapai 200 juta. Sangat langka dan bergizi tinggi. Pesan apapun yang Yue mau, dan pesankan itu untuknya. Keluarga Nanzhou alergi terhadap makanan laut. Tidak bisa makan ini. Hanya karena kamu tidak bisa memakannya, kamu memaksa orang lain untuk tidak memakannya. Nanzhou Yuan'er alergi terhadap makanan laut. Jadi dia pasti tidak suka. Odat Yuan'er akan segera bertunangan. Jangan biarkan hal sepele merusak perasaanmu. Bertunangan? Ya, setelah pertunangan, Nanzhou akan memiliki seseorang untuk menemaninya. Lalu bisakah Nanzhou masih bermain dengan Yue? Tidak, kakak ipar. Kau dan Nanzhou adalah ipar. Aku adalah istri sah Nanzhou. Kau tidak bisa tinggal bersama. Kakak ipar, aku sudah minta maaf kepadamu. Dan kau menerimanya, jadi mengapa kau masih membuat masalah? Nanzhou, apakah kau hanya akan melihat kakak iparmu menindas tunanganmu? Yue tidak membuat masalah. Dia menuangkan air ke dirinya sendiri. Yue tidak menuangkannya. Kakak ipar, kau tidak bisa menggunakan IQ rendahmu untuk sekadar menyalahkanku. Bagaimana mungkin aku menuangkan air ke diriku sendiri? Yue benar-benar tidak. Nanzhou, aku adalah istrimu. Kau harus percaya padaku. Nona Ruan, IQ kakak iparku hanya setinggi anak 5 tahun. Bagaimana dia bisa berbohong? Yue, ada apa? Yue? Perutku sakit. Segera periksa apa yang terjadi pada Yue. Lihat, di tempat umum seperti ini. Ada apa? Ayah. Kemarilah. Ini adalah serase teh yang disebabkan oleh pembesaran rahim selama kehamilan. Itu normal. Istirahatan saja dan akan baik-baik saja. Duduk saja di sini dan istirahat. Nanzhou akan menemanimu. Aku akan memanggil sopir sekarang. Kita akan segera kembali, oke? Oke. Ada yang tidak nyaman di tempat lain? Yue, saya sedikit lelah, hanya perlu istirahat. Jika ada gejala lain, beritahu saya.
Coba saya lihat. Si bodoh itu sedang merayu presidensi lagi. Aku merasa sangat tidak adil untuk Yuan Yuan. Lihat dari mereka berdua. Siapa yang percaya mereka itu kakak ipar dan adik ipar? Mereka terlihat seperti pasangan kekasih. Sepertinya tidak sakit lagi. Kamu mau makan apa? Biarkan aku mengambilnya untukmu. Yang ku beli kotor. Tidak. Maaf kakak ipar, apa kau tidak apa-apa? Ini noda anggur. Tidak bisa dihapus. Biarkan aku mengantarmu ke kamar kecil untuk membersihkannya. Nanzo, pergilah ke belakang. Kita bicarakan tentang paman. Ada yang ingin kukatakan padamu. Ada apa? Ayah, aku tidak sengaja menumpahkan anggur ke kakak ipar. Aku mengantarnya ke kamar kecil untuk membersihkannya. Nanzo, Yuan Yuan, dan Nona Su semuanya perempuan. Lebih mudah bagi mereka untuk berganti pakaian. Aku akan segera kembali. Song Lan Yue, akhirnya kau jatuh ke tanganku. Aku ingin pergi mencari Zozo. Kenapa ganti baju lama sekali? Song Lan Yue. Astaga. Itu Tuan Shi. Bagaimana dia bisa menemukan tempat ini? Cepat sembunyikan dia. Aku akan berurusan dengan Nanzhou. Ruan Yuan. Di mana Song Lan Yue? Kenapa kau begitu gugup? Bukannya aku akan memakannya. Dengarkan aku, Ruan Yuan. Anak Song Lan Yue adalah satu-satunya darah daging saudaraku. Jika terjadi apa-apa padanya dan anak itu, aku akan membuat seluruh keluarga Ruanmu membayar. Shi Nanzhou! Kupikir kau benar-benar terpesona oleh wanita itu. Untuk terakhir kalinya, di mana Song Lan Yue? Dia di ruang VIP. Song Lan Yue. Song Lan Yue? Kurasa kau sudah bosan hidup. Para pengawal tangkap dia. Si Nanzhou, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Song Lan Yu, Lan Yu. Jorui, pulanglah dan panggil dokter keluarga. Baik, Tuan. Yue, diam, jangan bergerak. Dr. Shi. Nyonya sudah baik sekarang. Aku telah membelut luka di dahinya. Bayi di rahimnya juga sehat. Ruan Yuan ini biasanya tampak sangat patuh. Siapa sangka dia begitu agresif? Jorui, bawa dia masuk. Si Nanzhou, kau memperlakukan aku seperti ini, kau akan menyesal. Aku sudah memperingatkanmu. Karena kau ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Apa yang ingin kau lakukan? Mata ganti mata. Tidak. Nanzhou, aku salah. Aku benar-benar salah. Jika engkau berlutut dan meminta maaf pada Song Lan Yue, aku akan mempertimbangkan melepaskanmu. Aku akan meminta maaf padanya. Shi Nanzhou, kau sangat peduli pada Song Lan Yue. Apa kau ingin menikahinya? Omong kosong apa yang kau bicarakan. Pertunangan kita batal. Para pengawal usir dia. Song Lan Yue, aku tidak akan melepaskanmu.
Hei, Aku bisa membantumu membunuh Song Lanyue. Siapa kamu? Tidak masalah. Udah, kamu tuh hanya perlu melakukan apa yang aku katakan. Song Lanyue, waktumu sudah habis. Nyonya muda pertama, minumlah sup. Aku baru membuat sup bergizi ini. Ini baik untuk bayinya. Bye. Masih di malanya. Aku selesai. Yue mengantuk. Yue ingin tidur sekarang. Nyonya muda pertama. Nona Ruan. Tuan muda kedua dan nyonya tua sudah tidur. Song Lanyue sudah pingsan di sofa. Aku sudah membawa orangnya ke ruang bawah tanah. Bagus, kau tunggu aku datang. Aku akan mengurusnya sendiri. Kalau begitu, sebaiknya kau cepat. Aku tidak bisa menjamin berapa lama dia akan hidup. Song Lanyue. Song Lanyue. Nyonya muda hilang. Segera tutup Haicheng dan cari dia. Baik, Tuan. Berhenti. Pergi, hentikan dia. Pergi. Shinanzo, jika engkau melangkah maju selangkah lagi, akan kubuat Song Lanyue berdarah. Mundur. Ruan Yuan. Berhentilah berbuat salah. Nanzhou, semua ini kulakukan untukmu. Aku tidak rela. Ruan Yuan. Jangan jadikan aku alasan untuk perbuatanmu yang tak tahu malu. Aku tidak akan membiarkanmu bahagia. Kalau begitu, mari mati bersama. Bibi Zhang. Ruan Yuan, kau pikir menyuap Bibi Zhang akan aman tria? Bibi Zhang, lebih baik kau mengaku jujur. Jika kau berbohong sedikit saja, akan kupotong lidahmu. Kau tidak akan bisa bicara lagi. Song Lanyue. Song Lanyue. Nanzhou, tunggu. Song Lanyue. Song Lanyue. Jorui, cepat ke rumah sakit. Periksa dia cepat. Siapapun akan mengira rumah sakit mau meledak. Nanti kalau kamu pergi, ingat bayar pintu yang kamu rusak. Aku tidak akan membereskan kekacauanmu. Ini bukan waktu untuk bercanda. Masih bercanda? Cepat. Ayo, ayo. Nanzhou, Ini aku. Bagaimana perasaanmu sekarang? jauh lebih baik. Perut Yuan Yue tidak terlalu sakit. Nanzhou, ini kakak iparmu? Apakah dia sedikit takut pada dokter? Agak takut. Yuan Yue sakit di sini, tidak nyaman. Dia mungkin hanya ketakutan. Tapi kakak iparmu sepertinya agak lambat. Jika tidak, dia hanya kekanak-kanakan dan menolak pemeriksaan. Pemeriksaan tidak akan lama. Dan mengingat betapa mendesaknya kamu tadi, pasti ada sesuatu yang serius. Coba bujuk dia, atau kami tidak bisa melakukan pemeriksaan.
Jadi baik, perutmu sakit tadi. Ayo periksa, lihat apakah bayinya baik-baik saja. Baiklah, angkat bajumu. Biarkan aku periksa perutmu. Hei, Nanzo. Bantu aku angkat rokku. Ya. Benar. Tidak pantas mengangkat rok kakak iparmu. Kalau begitu, biar aku yang melakukannya. Tidak, Wen, aku yang akan melaksanakannya. Oke, sudah selesai. Aku tidak pernah menyangka bahwa CEO Shikita yang sedingin es bisa begitu perhatian. Kamu semakin seperti seorang suami. Kamu terlalu banyak bicara hari ini. Kita sudah bertahun-tahun menjadi saudara. Aku terlalu mengenalmu. Jujur, apakah kamu suka pada kakak iparmu? Lihat, kamu defensif dan bahkan memukulku. Balik kamu tidak cukup kenal aku. Mereka yang omong kosong. Aku tidak pernah menunjukkan belas kasihan. Ini. Di sini kelas prenatal yang dipesan kakak iparmu sebelumnya. CA. Sekarang mari kita mulai belajar metode pendidikan prenatal. Calon ayah bisa meletakkan tangan di perut. Waktu terbaik untuk belajar pendidikan prenatal adalah di malam hari. Dari atas ke bawah. Dari kiri ke kanan. Usap dengan lembut. Nanzo. Saat calon ayah mengusap, ia bisa berkomunikasi dengan bayi. Ini memperkuat ikatan antara orang tua dan anak. Misalnya dengan anak. Lakukan latihan bersama. Aku adalah ayahmu. Ayo kita senam bersama. Hore, Nanzo adalah ayah bayi. Bagus sekali. Nanzo dan kakak iparnya sedang mengikuti kelas prenatal. Terakhir kali aku menyebutnya. Dan Nanzo langsung mengajaknya. Kurasa lain kali aku tidak boleh memanggilnya kakak ipar. Aku harus memanggilnya nyonya muda kedua. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Ibu mengaturkan kencan buta untukmu hari ini. Kau akan datang dan menemuinya. Jangan cemberut saat kencan buta ini, oke? Bu, aku sudah memesan pusat perawatan pasca melahirkan untuk Song Lan Yue dan berencana mengantarnya ke sana dulu. Jangan buru-buru urus pusat perawatan itu. Kencan buta hari ini diatur oleh ibu melalui Jingting. Kamu harus pergi. Tante Zhao, aku di sini. Wayan Fo lawat di sini. Aku minta Jingting datang untuk membantu merawat Yue. Sudah larut, ayo cepat. Jingting, aku menitipkan Yue padamu hari ini. Baik. Cepat, cepat. Ayo pergi. Halo Tante. Halo, aku Jin Chengqian. Jadi kau Kian, Nanzo, kalian duduk dan mengobrol. Aku seorang wanita tua tidak akan mengganggu kalian. Ku dengar kau dekat dengan Ci Jingting. Dia dan aku adalah teman sekelas kuliah. Jadi kami memiliki hubungan. Tapi aku juga dengar tentang hubungan terakhir antara kau dan iparmu. Apa maksudmu? Aku percaya bahwa pria benar sepertimu tidak akan pernah memiliki hubungan tidak pantas dengan wanita-wanita licik itu. Sepertinya Nona Jin juga suka bergosip. Kau bahkan belum bertemu Song Lan Yue. Engkau tidak tahu apa-apa tentang dia, namun kau menghakiminya. Bukankah itu agak dangkal?
Nanzhou tidak di rumah. Yue ingin pergi mencari Nanzhou. Kemana Nanzhou pergi? Yue ingin pergi mencari Nanzhou. Nanzhou tidak di rumah. Bagaimana jika aku mengajakmu keluar bermain? Nanzhou tidak mengizinkan Yue pergi sendirian. Nanzhou akan marah. Aku bersamamu. Kita berdua. Di mana Nanzhou? Nanzhou ada di dalam. Apakah Nanzhou di sini? Di mana ini? Di mana Nanzhou? Lan Yue, biarkan aku menjadikanmu spesimen, oke? Tidak. Yue ingin pergi mencari Nanzhou. Jangan khawatir. Si Nanzhou juga akan segera dijadikan spesimen. Dengan begitu, kalian bisa bersama selamanya. Song Lan Yue. Si Nanzhou, aku benar-benar meremehkanmu. Xi Jinping. Aku sudah tahu semua yang kamu lakukan. Lepaskan Song Lan Yue. Jangan memperburuk keadaan. Ini jelas kesalahanmu. Nama belakangku juga sih. Kenapa kau dan si Chongming bisa berada di atas dan menikmati segalanya? Sementara aku harus seperti anjing liar yang dibuang. Dan aku sebenarnya anak haram keluarga Shi. Shen Nanzhou, kau datang tepat waktu. Hari ini aku tidak hanya akan membunuh istri Shi Chongming, tetapi juga membunuhmu. Song Lan Yue. Song Lan Yue. Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kau ingat semuanya sekarang? Song Lan Yue. Cepat belok kanan. Kamu adalah Shi Nanzhou. Kamu bukan Chongming. Bagaimana, dokter? Jangan khawatir, Tuan Muda Shi. Nyonya datang tepat waktu. Ibu dan anak selamat. Hebat. Chongming di bawah 9 mata air akan beristirahat dengan tenang mengetahui ini. Nyonya mengalami persalinan sulit, nyaris lolos dari maut. Dia perlu masa nifas 40 hari penuh dan perawatan yang tepat. Antarkan dia ke bangsal VIP. Jaga dia dengan baik. Ayo pergi. Lihat betapa lucunya bayi ini. Dia sangat mirip dengan Chongming saat lahir. Sekarang aku bisa menjawab kepada Chongming. Ya. Dia benar-benar mirip kakak. Kau sudah bangun. Kau telah melalui banyak hal. Terima kasih. Lan Yue. Aku tahu ku ini keji untuk mengatakan ini sekarang, tapi semua yang kulakukan adalah karena aku jatuh cinta padamu. Lupakan. Kau tidak perlu merasa tertekan. Apapun pilihanmu, aku akan menghormatinya. Aku akan keluar sebentar. Ibu. Nanzhou, aku sudah memperingatkanmu sebelumnya. Nggak peduli apapun.
Yue Yue adalah kakak iparmu. Ada beberapa hal yang tidak boleh kau lakukan. Mulai sekarang aku akan menggantikan kakak dan bersama Song Lan Yue merawatnya dan anak itu. Kau, apa yang kau katakan? Di masa depan, apa yang akan dipikirkan orang luar tentang keluarga Shi kita? Ibu. Selama Song Lan Yue bersedia tinggal denganku, aku tidak peduli apa kata orang luar. Kau dengar itu? Siang ini, Tuan Muda Shi dan Nyonya Tua Shi bertengkar. Mengatakan bahwa Tuan Muda Shi ini ingin menikahi kakak iparnya sendiri. Membuat Nyonya Tua sangat marah. Orang kaya ini memang tahu cara bersenang-senang. Apakah menurutmu anak yang dilahirkan oleh Nyonya Muda Sulung itu Milik kakak laki-laki atau adik laki-laki? Siapa tahu? Mungkin milik pria lain. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus meninggalkannya. Song Lan Yue paling takut guntur. Aku harus pergi mengeceknya. Song Lan Yue. Nggak kepawa mudah-mudahan. Keluarlah dengan cepat. Jangan biarkan ibu melihat. Apakah aku bahkan tidak diizinkan peduli padamu sekarang? Aku tahu kau dan ibu bertengkar karena aku. Aku tidak ingin mempengaruhi hubungan ibu dan anakmu. Merawatmu dan bayi adalah keputusan pribadiku. Jangan merasa terbebani. Jika kau ingin meninggalkan keluarga Shi, kau bisa kapan saja. Tapi apapun keputusan yang kau buat, aku akan sepenuhnya memastikan bahwa kau dan anak memiliki kehidupan yang aman. Karena aku tidak bisa membuat pilihan, maka meninggalkan keluarga Shi adalah pilihan terbaikku. Ibu Shinanzo selamat tinggal. Nyonya besar akan turun untuk makan malam. Nyonya besar sudah pergi. Nanzo, ibu, ketika kau melihat surat ini, aku pasti sudah pergi. Di hari-hari mendatang, jangan biarkan timbul perpecahan karena aku. Mungkin kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Song Lan Yue. Jadi pada akhirnya kau memilih pergi, bukan? Kenapa kau masih berdiri di situ? Apakah kau benar-benar ingin melihat mereka, ibu dan anak, berkeliaran di luar? Pergilah sekarang. Hei Churai, segera blokir semua lalu lintas kota dan gunakan semua koneksi untuk mencari Song Lan Yue. Tuan Shi baru saja ada kabar. Seorang wanita dengan bayi di Jalan Donglin dirampok. Sepertinya itu nona muda. Aku akan segera pergi. Ibu tunggal betapa memprihatinkan. Ibu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana aku bisa menghadapi Chongming di alam baka? Ibu. Song Lan Yue, bagaimana kau bisa seperti ini? Senanzo? Song Lan Yue. Yue, bukankah kau... Song Lan Yue, kau hidup? Benarkah? Yue, kau membuat ibumu ketakutan setengah mati. Jangan menghilang lagi dariku. Maaf ibu sudah membuatmu khawatir.
Anak bodoh, lihat betapa kurusnya dirimu. Ibu sudah mengerti. Mulai sekarang, aku tidak akan melarangmu dan Nanzou bersama lagi. Pulanglah bersama ibu. Mulai sekarang, hiduplah dengan baik bersama Nanzou. Setuju? Yoyo, jangan tinggalkan aku. Ibu, apa yang kau... Ibu akan membawamu pulang. Nak, kenapa kau tidak kembali dan menggendong anakmu?